Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aku semuanya. Hari ini kita akan belajar IPA lagi ya, untuk kelas 9. Kemarin kita sudah belajar tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dengan sistem perkembangbiakan pada hewan ya. Baik, kita mulai. Sistem perkembangbiakan pada hewan itu yang akan kita pelajari adalah perkembangbiakan aseksual pada hewan, perkembangbiakan seksual pada hewan, siklus hidup hewan, dan teknologi reproduksi pada hewan. Baik, kita mulai yang pertama. Di gambar kalian sudah tampil ya, ada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan bertulang belakang yang memiliki tulang belakang, semua masuk ke dalam vertebrata. Kemudian hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang ya. Nah, yang tidak memiliki tulang belakang yang termasuk invertebrata seperti cacing, serangga, ubur-ubur, bintang laut ya, dan lain sebagainya. Dan yang masuk bertulang belakang atau vertebrata ada ular, katak, ikan, anjing, kucing, burung, dan lain sebagainya. Baik, yang pertama akan kita bahas perkembangbiakan aseksual pada hewan. Perkembangbiakan aseksual pada hewan, yang pertama adalah pertunasan atau tunas, yang kedua adalah fragmentasi, yang ketiga adalah partenogenesis. Nah, yang pertama tunas. Jadi ada hewan berkembang biak dengan cara bertunas, yaitu hidra dan obelia ya. Di gambar sudah ada contoh, itu adalah gambar hidra ya. Hidra ini hewan yang ada di air. Nah, di situ bisa dilihat tahapannya. Hidra dewasa, gambar pertama, kemudian geser ke kanan, itu sudah mulai menonjol calon tunasnya, kemudian muncul tunas ya. Nah, setelah tunasnya cukup untuk dilepaskan, kemudian tunasnya akan melepaskan diri. Nah, hasil pelepasan diri inilah individu anakan yang baru. Ini pada hidra ya. Selain pada hidra juga ada pada obelia. Kemudian fragmentasi ya, dari kata fragmen ya. Fragmen itu artinya potongan ya. Jadi cara perkembangbiakan aseksual dengan fragmentasi adalah dengan cara tubuhnya terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Nah, setiap bagian potongan tubuh itu nanti akan berkembang menjadi individu baru ya. Contohnya pada planaria. Lihat gambar, ada satu hewan planaria, kemudian bagian tubuhnya terpotong ya, terpotong menjadi 3 bagian, kepala terpotong sendiri, badan terpotong sendiri, bagian yang mendekati ekor juga terpotong sendiri. Kalau terpotong menjadi 3 bagian, maka 3 bagian potongan itu akan menjadi individu baru. Kemudian ada partenogenesis. Partenogenesis adalah peristiwa perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan ya. Jadi partenogenesis itu tanpa melalui pembuahan ya. Jadi sel kelamin betina bisa menjadi individu baru tanpa ada pembuahan. Contohnya pada lebah dan kecoa ya. Jadi perhatikan ya, ini ada gambar lebah ya. Lebah atas adalah lebah ratu, yang bagian bawah adalah lebah pekerja. Nah, bagian sel kelamin betina pada lebah ratu ini akan menjadi individu baru, yaitu ya, bisa dilihat nanti dia berkembang ya menjadi individu baru. Nah, ini pada partenogenesis ya. Sekarang kita lanjutkan.
sekarang perkembangbiakan seksual. Kalau tadi itu aseksual ya, sekarang yang seksual. Nah, kalau seksual ini umumnya untuk pada hewan secara prinsip itu sama seperti pada manusia ya, ada proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina ya. Nah, perkembangan secara seksual ini terjadi melalui perkawinan antara hewan jantan dan betina, sehingga akan terjadi pertemuan sel kelamin jantan dan betina, yaitu sel sperma dan sel telur. Maka akan terjadi fertilisasi atau pembuahan. Fertilisasi merupakan peleburan inti sel sperma dan inti sel telur, sama seperti pada manusia ya. Fertilisasi antara sel sperma dengan ovum akan menghasilkan sigot yang akan berkembang menjadi embrio. Fertilisasi pada vertebrata dapat terjadi secara internal maupun secara eksternal. Berdasarkan cara perkembangbiakan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah ovipar, kedua vivipar, dan ketiga ovovivipar. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Ovovivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena embrio hewan ini berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Jadi embrionya berkembang di dalam telur, telurnya itu tidak dikeluarkan oleh induknya, masih ada di dalam perut induknya. Nah, setelah cukup umur, embrio akan menetas di dalam tubuh induknya, kemudian keluar dari tubuh induknya seolah-olah seperti melahirkan. Itulah mengapa disebut sebagai bertelur dan melahirkan. Ya, ovipar dari kata ovum ya, atau artinya telur, maka disebut bertelur. Vivipar dari kata vivo ya, artinya lahir ya. Kemudian ovovipar ya, ovo kan tadi telur ya, vivipar melahirkan, maka bertelur melahirkan ya. Baik, kita lihat selanjutnya. Siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan adalah proses pergiliran makhluk hidup dari terbentuknya sigot, tumbuh, dan mampu membentuk sigot kembali. Pada beberapa jenis makhluk hidup, selama siklus hidupnya terjadi perkembangbiakan secara seksual dan aseksual. Misalnya pada hewan Aurelia sp atau biasa disebut dengan ubur-ubur. Ya, perhatikan gambar ya. Nah, pada ubur-ubur ini terjadi proses perkembangbiakan pergiliran ya. Pergilirannya ada masa polip. Masa polip adalah masa di mana ubur-ubur itu menempel pada substrat atau menempel pada lumpur atau pada dasar laut. Ya, kalau menempel berarti dia tidak bisa pergi kemana-mana. Nah, pada masa polip ya, ubur-ubur tumbuh ya, ubur-ubur dewasa tumbuh, berkembang, bercabang-cabang atau bertunas ya. Nah, tunas dari ubur-ubur ini nanti jika tunasnya sudah dewasa maka akan lepas dari polipnya, lepas dari asal tunasnya atau batangnya ya. Kemudian yang lepas itu adalah akan menjadi ubur-ubur dalam bentuk melayang-layang ya, atau siklus hidupnya dia kemudian menjadi siklus hidup melayang-layang. Nah, fase melayang-layang ini dia nanti akan mencari makan ya, kemanapun mengikuti arus air. Nah, kalau ketemu manusia, manusia bisa disengat. Nah, dalam proses perjalanan fase melayang, ubur-ubur ini nanti akan membentuk sperma ya, kemudian sel telur. Nah,
maka akan terjadi pembuahan. Nah, terjadi pembuahan, maka nanti akan membentuk sigot ya. Nah, dari sigot ini nanti akan terbentuk embrio. Nah, embrionya tumbuh, kemudian setelah tumbuh dia nanti jatuh di dalam substrat tanah atau di dasar laut ya, maka akan tumbuh menjadi ubur-ubur dalam fase polip ya, polip yang kemudian berkembang polipnya menjadi polip dewasa. Nah, setelah dewasa nanti akan bercabang, kemudian bertunas lagi. Nah, tunas ini adalah calon ubur-ubur berikutnya. Nah, setelah ubur-ubur lepas dari polipnya, maka polipnya nanti akan mati ya, karena kehidupannya sudah dilanjutkan oleh tunasnya tadi yang sudah lepas menjadi ubur-ubur dalam fase melayang. Kemudian siklus hidup hewan yang lain adalah metamorfosis. Ya, metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh pada tahap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ada dua jenis metamorfosis, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Tahapan metamorfosis yang setiap fasenya mengalami perubahan bentuk tubuh yang berbeda-beda, itulah metamorfosis sempurna ya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah bentuk hewan muda mirip dengan hewan dewasa pada metamorfosis tidak sempurna. Contoh metamorfosis sempurna pada katak. Jadi katak dewasa nanti akan bertelur. Nah, telur itu nanti akan berkembang menjadi embrio ya. Nah, embrio ini nanti akan berkembang menjadi kecebong. Kecebong terus tumbuh berekor, kemudian lama-lama kecebongnya semakin besar. Dari ekornya ya nanti akan tumbuh 2 kaki yang ada di dekat ekor. Nah, setelah tumbuh 2 kaki, maka nanti akan tumbuh lagi menjadi 4 kaki depan ya. Ekornya masih ada. Kemudian sampai terbentuk agak sempurna, ekornya masih tetap ada, maka terus berkembang lagi menjadi katak yang berekor pendek. Nah, lama-lama ekornya memendek. Nah, setelah memendek lama-lama ekornya hilang. Nah, kalau sudah dewasa, sampai ke fase dewasa, ekor katak menghilang. Ya, artinya itu sel-selnya berdiferensiasi, yang tadinya panjang menjadi pendek ya. Nah, setelah itu katak dewasa kawin lagi, kemudian bertelur lagi ya. Nah, itulah metamorfosis sempurna pada katak. Nah, kemudian contoh metamorfosis tidak sempurna pada serangga, contohnya adalah belalang. Belalang dewasa ya, itu nanti akan bertelur. Nah, telur itu nanti akan tumbuh menjadi nimfa. Nah, nimfa ini sudah bentuknya seperti mirip belalang tapi masih kecil sekali. Nimfa ini terus berkembang membesar menjadi nimfa yang agak besar lagi, berkembang lagi menjadi nimfa yang lebih besar lagi, berkembang lagi menjadi nimfa yang lebih besar lagi sampai membentuk nimfa yang mirip dengan belalang dewasa, cuman tidak memiliki sayap. Nah, ketika ukurannya mendekati ukuran dewasa, maka nimfa tersebut nanti akan tumbuh sayap ya, akan tumbuh sayap yang menandakan bahwa dia sudah masuk ke dalam fase dewasa. Nah, fase dewasa ini disebut sebagai imago. Nah, fase dewasa ini nanti dia akan bertemu dengan belalang dewasa lainnya, melakukan perkawinan dan bertelur lagi, dan begitu seterusnya siklus dari belalang. Jadi metamorfosisnya tidak sempurna ya, karena apa? Dia memiliki fase yang mirip dengan belalang dewasa, sedangkan pada katak dia fasenya sama sekali tidak mirip. Telur kan tidak sama sekali tidak mirip dengan katak dewasa ya. Seperti itu perbedaannya. Baik, kita lanjutkan. Teknologi reproduksi hewan pada hewan ya. Nah, teknologi yang sekarang sudah berkembang adalah inseminasi buatan. Yang kedua adalah cloning. Nah, inseminasi buatan ini adalah kawin suntik ya. Proses memasukkan cairan sperma ke dalam saluran kelamin hewan betina dengan bantuan alat suntik. Ini yang disebut inseminasi buatan. Jadi kalau kalian nanti
sudah dewasa ingin menjadi pengusaha ternak kerbau misalkan, kan kalian nggak mungkin mengawinkan kerbau antara yang jantan dengan yang betina ya, repot nanti bisa tarung gitu ya. Nah, jalan terbaiknya sekarang sudah ada teknologi, yaitu dengan cara inseminasi buatan. Jadi kalian tinggal panggil dokter hewan, beli sel sperma, nanti dilihat ya kerbau betinanya apakah sudah memasuki fase siap untuk dibuahi sel telurnya. Kalau sudah memasuki fase itu, maka bisa disuntikan sel spermanya ke dalam rahim kerbau betina. Nah, setelah disuntikan, maka akan terjadi pembuahan di dalam rahim rahim kerbau betina. Maka kerbau betina akan bunting ya, sehingga setelah bunting dia nanti akan bisa melahirkan keturunan kerbau berikutnya. Begitu juga dengan sapi seperti itu. Karena sangat repot sekali kalau mengawinkan sapi, karena ukurannya besar ya. Beda dengan kambing ya. Kalau kambing yang betina masih bisa dipegangin agar tidak lari ketika ada jantan yang ingin kawin gitu ya. Kemudian teknologi cloning. Nah, cloning ini adalah merupakan cara reproduksi hewan untuk memperoleh keturunan yang identik dengan induknya dengan memasukkan inti sel donor ke dalam inti sel telur induk yang telah dihilangkan inti selnya ya. Jadi cloning ini seperti memfotokopi hewan gitu ya. Jadi nanti keturunannya itu identik dengan induknya. Kalau induknya punya tai lalat, ya nanti keturunannya sama seperti itu, bentuknya sama persis seperti kalian memfotokopi tulisan, kan bentuknya bisa dibaca sama persis ya. Nah, seperti itu kalau cloning. Jadi cloning itu yang diambil nanti ada inti sel donor ya. Inti sel donor ini nanti dimasukkan ke dalam sel telur induk ya, yang telah dihilangkan inti selnya. Jadi ovum sel telur itu dihilangkan inti selnya, sedangkan untuk sel spermanya itu diambil inti selnya. Bukan inti sel sperma, inti sel dari donornya. Misalkan diambil sel pada bagian lidah hewan tersebut, diambil inti selnya, kemudian telur induknya itu diambil inti selnya juga dibuang ya. Kalau inti sel dari ovum itu dibuang, kemudian dimasukin inti sel dari sel tubuh induknya, maka nanti akan terjadi pembelahan sel ya, sehingga nanti akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, baik, seperti itu untuk materi perkembangbiakan hewan ya. Jika nanti ada pertanyaan, kalian bisa hubungi Ustadz Edi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.